Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Puji namanya, kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama di pagi hari ini untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memelihara sepanjang kehidupan kita. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya segala sesuatu apa yang kami boleh lakukan biarlah semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami pada hari ini membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan melihat setiap hati kami yang datang kepadamu. Ini doa seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Namaku besar di antara bangsa-bangsa, yang terambil di dalam kitab Maleakhi 1 ayat yang ke-6 dan Maleakhi 2 ayat 9. Lembaga Alkitab memberi judul Pencemaran Korban-korban dan Murka Tuhan terhadap para imam. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Maleakhi mengencam para imam negeri itu. Mereka menunjukkan sikap menghina kepada Allah dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau sakit, bertentangan dengan hukum Allah di dalam Imamat 22 ayat yang ke-22. Selaku orang percaya di dalam Kristus, kita harus memberikan yang terbaik dari milik kita kepada Allah. Seluruh hidup kita hendaknya merupakan persembahan yang hidup bagi Dia di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Saat yang kita lalui di dalam doa dan penelaahan Alkitab seharusnya saat khusus setiap hari, bukan ketika kita sudah terlalu lelah untuk melakukan hal lainnya. Meja Tuhan adalah meja yang dipakai untuk menyembelih korban yang dipersembahkan. Maleakhi menubuatkan suatu waktu bila mana bangsa-bangsa di dunia akan beribadah kepada Allah dengan kesungguhan dan kebenaran. Di dalam Yesaya 45 ayat 22 sampai 25 dan pasal 49 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dan pasal yang ke-59 ayat 19. Allah dari Alkitab akan dikenal di seluruh dunia. Nubuat ini digenapi sebagian sekarang ini ketika gereja-gereja mengutus para misionaris ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Salah satu cara untuk menunjukkan kesungguhan iman kita ialah dengan membantu jangkauan misi Allah ke seluruh dunia. Para imam telah mencemarkan pelayanan yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak takut kepadanya atau menghormati kepadanya. Dan mereka lalai memberitakan firman-Nya dan hidup secara baik dan benar. Karena ini Allah akan menjatuhkan hukuman yang berat atas mereka. Ia akan mengutuk mereka dan pelayanan mereka. Para imam harus dipilih dari suku Lewi. Di sini Allah memakai Lewi dan keturunannya yang setia sebagai teladan hidup seorang hamba Allah. Para hamba Tuhan
Dewasa ini harus mempunyai sifat-sifat sama yang tercantum dalam ayat-ayat ini. Mereka harus menunjukkan kasih dan hormat kepada Allah, hidup dengan jujur dan benar, memberitakan kebenaran dan melalui teladan dan perkataan mereka memalingkan banyak orang dari dosa. Para imam ternyata pilih kasih kepada orang kaya dan berpengaruh, membiarkan mereka melanjutkan cara hidup yang tidak adil dan penuh dosa serta gagal memperhadapkan mereka pada peringatan firman Allah. Para gembala sidang harus memberitahukan seluruh maksud Allah di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-27. Memberitakan tuntutan-tuntutan kebenarannya kepada semua orang. Memberitakan berkat-berkat Tuhan semesta alam sambil mengembalikan tuntutan-tuntutan kebenarannya merupakan kekejian bagi Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami ya Allah kami, ketika di pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Bolehlah perenungan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini boleh mengingatkan kami ya Bapa, ketika kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah di dalam persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekali lagi kami mohon dalam setiap dosa dan pelanggaran kami yang mungkin seringkali kami melupakan Engkau, menduakan Engkau. Kami mohon ampun, biar nama-Mu yang kami tinggikan, salib-Mu yang terdepan, dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.